Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, dan ibadah ini akan disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, dengan penuh sukacita mari
kita tahbiskan ibadah minggu pagi hari ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Efesus 1 ayat 14 menjadi nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini. Demikian firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudaraku, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, sehingga tampak olehmu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang telah diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Allah ini,
sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan penuh syukur dan sukacita mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku, sebelum kita menerima firman Allah dalam ibadah minggu pagi ini, kita dengarkan satu persembahan pujian dari jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya yang diwakili masing-masing sektor lewat kidung pujiannya. Kami persilahkan. Ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena Allah memperkenankan kita untuk menerima firman-Nya di dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami datang bentangkan syukur kami di hadirat-Mu karena kami percaya firman yang kami baca, beritakan dan renungkan adalah janji kekal bagi kami yang percaya kepadamu. Lewatnya kami akan memperoleh keselamatan di dalam-Mu, sehingga kebahagiaan sempurna akan kami miliki. Oleh karena itu ya Allah, berkenan atas firman ini untuk kemudian kami nyatakan secara total di dalam seluruh kehidupan kami di setiap waktu dan tempat, agar dengan kami menjadi pelaku firman yang hidup, Tuhan memberkati kami dan kami memperoleh keselamatan dari-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ke 14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia
dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimaterikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita syukuri kebaikan Tuhan ini dengan bersedia untuk mendengarkan firman-Nya dari apa yang sudah kita baca di dalam Alkitab dan hendak kita renungkan saat ini. Saudaraku, bacaan sinodal Alkitab bagi perenungan firman di pagi minggu ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai 14. Dengan tema sinodal renungan pagi ini, yaitu berada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin dan percaya ketika saya dan Bapak Ibu menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kemudian di dalam perjalanan hidup yang panjang itu, ada seseorang yang menjanjikan sesuatu, memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan kepada kita di situasi apapun yang akan kita hadapi, dikala kita mengalami tantangan, pergumulan, ataupun di saat kita mengalami kebahagiaan, maka saya percaya kita sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena janji seseorang yang menjaminkan hidup kita aman, nyaman, tentram, membuat kita tidak takut
untuk menapaki kehidupan dari waktu ke waktu. Kenapa demikian? Karena ketika kita berada di dalam tekanan, kita mengalami sebuah masalah yang besar sekalipun, ada orang yang sudah menjaminkan kita, membantu kita, menolong kita, membebaskan kita dari kenyataan pahit itu. Dan tentu itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, saudaraku. Kenapa? Supaya ketika saya dan saudara telah mendapatkan sebuah janji untuk selalu dinyamankan hidupnya, dibahagiakan hidupnya oleh seseorang, maka mari kita bangun hubungan yang baik dengan seseorang tersebut. Supaya apa? Janji yang orang itu berikan kepada kita untuk membuat hidup kita aman, nyaman, tentram, itu tidak hilang, tidak putus, tidak lenyap. Dia selalu bersedia berikan itu kepada kita di waktu yang kita butuhkan. Karena kita punya komunikasi yang baik, kita punya relasi yang baik, kita punya hubungan yang dinamis dengan dia. Kita terus menyapa dia, kita terus mencari dia, kita terus banggakan dan andalkan dia. Karena kita tahu dia yang akan menjadi penolong bagi kita dikala kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan pergumulan ini. Saya katakan begini, saudaraku, karena ada orang, saya tidak menyinggung seseorang, tapi ada di antara kita ketika telah menerima sebuah jaminan atas janji dari seseorang untuk menyamankan hidupnya, maka seorang yang menerima janji yang dijaminkan hidupnya, ogah-ogahan dengan orang tersebut. Dia pikir, dia sudah janji kok, dia harus tepati janjinya. Saya mau tidak suka dengan dia, saya mau marah dengan dia, saya mau maki dengan dia, ingat janjimu kepada saya. Kadangkala kita temukan orang demikian. Kita lupa orang yang menjanjikan sesuatu bisa murka juga kepada orang yang dia janjikan. Kalau kemudian orang yang dia janjikan itu bebal, sombong, angkuh, tinggi hati, acuh tak acuh, janji itu bisa lepas, saudaraku. Tapi ketika sekali lagi ada hubungan yang baik antara yang memberi janji dengan yang dijanjikan, maka situasi apapun, hubungan itu akan tetap terangkai indah dalam kedinamisan dan keharmonisan hidup di situasi apapun. Saya ambil satu cerita, saudaraku. Seorang anak yang selalu menerima janji dari seorang ayah yang begitu menyayangi dan meyakinkan dirinya. Anakku, apapun yang engkau alami, apapun yang engkau rasakan, derita seperti apapun yang ada padamu, aku ayahmu akan tetap selalu menjagamu, menolongmu, memberikan suasana nyaman kepadamu. Jangan kamu takut untuk hal apapun. Maka si anak ini ketika menerima janji dari ayahnya yang menjaminkan hidupnya nyaman, aman, tentram, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Terus menyenangkan hati ayahnya, supaya ayahnya tetap pada komitmen untuk menjaganya di waktu susah senang, untung malang, sakit sehat, atau situasi apapun. Satu ketika terjadi, saudaraku, anak ini bermain jauh meninggalkan rumah, sampai masuk ke sebuah hutan belantara yang sangat rimbun pepohonannya. Bahkan di sana ada begitu banyak binatang buas yang sering mengancam ketenangan hidup manusia. Di situasi di mana dia kehilangan jejak untuk kembali ke rumah,
Dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Di persembunyiannya, di balik semak-semak, di bawah pohon yang rimbun, dia berharap ayahnya datang memberikan janjinya supaya ketakutan yang dia rasakan lenyap seketika itu juga. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Karena anak ini anak yang patuh dan taat dan selalu menyenangkan hati ayahnya, maka ayahnya merasa bertanggung jawab untuk mencari anaknya. Dan sampai masuk ke hutan belantara itu, dia tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah bagaimana dia mendapatkan kembali anaknya. Yang terjadi apa, saudaraku? Anak yang ketakutan, yang bersembunyi di balik semak, di bawah pohon yang rimbun, karena takut dengan ancaman binatang buas dan situasi sunyi di hutan itu. Saudaraku, hanya dengan mendengar suara ayahnya, belum melihat wajah ayahnya, anak itu langsung, puji Tuhan, penolongku datang. Bayangkan, belum melihat wajah ayahnya, baru mendengar suara ayahnya, dia begitu tenang karena dia tahu dia akan keluar dari kesulitan ini. Artinya apa, saudaraku? Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan seseorang yang menjanjikan sesuatu kepada kita untuk mengalami ketenangan, kenyamanan dalam hidup ini, walaupun kita tidak lihat wajahnya, tapi kita hanya dengar suaranya, hidup kita akan tenang. Hati ini, jiwa ini, pikiran ini, perasaan ini akan tenang, akan nyaman. Itu yang saya mau katakan dalam khotbah hari ini. Bahwa itulah Tuhan. Tanpa kita harus lihat wajahnya, tapi kita hanya mendengarkan suaranya lewat firman Allah. Hidup kita tenang di waktu susah, di waktu malang, di waktu sakit, bahkan di waktu maut menjemput pun kita tenang. Karena kenapa? Firman Allah selalu memberikan jaminan janji yang luar biasa kepada orang yang mengandalkan Tuhan, yang sudah menerima janji Tuhan akan menjaganya, menaunginya, menolongnya, dan menyelamatkannya. Itu maksud tema kita, saudaraku, berada di dalam Dia. Berada di dalam Dia. Dia siapa? Dia Allah. Allah siapa? Allah Sang Juru Selamat yang sudah menjanjikan keselamatan kepada saya dan saudara. Jangan kita lepaskan itu. Jangan kita ogah-ogahan dengan janji itu. Jangan kita jual mahal dengan Dia yang sudah menjanjikan kita. Karena Dia yang menjanjikan itu bisa melepaskan janji itu kalau kemudian kita tidak meresponnya dengan setia, dengan mengandalkan, dengan menyembah Dia secara total dalam hidup kita. Jangan hanya bangga ketika mendapatkan janji, tapi tidak mewujudkan apa yang diinginkan oleh Sang Penjanji keselamatan itu, saudaraku. Kalau kita baca, saudaraku, di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat bacaan kita dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, saudaraku. Sebelum saudara lahir, sebelum saudara ada di kandungan ibu, Tuhan sudah pilih kita. Wow, begitu berharganya kita. Tuhan sudah janjikan keselamatan kepada kita. Bukankah ini sesuatu yang istimewa? Sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dia katakan, dari kandungan ibumu aku sudah bentuk engkau, aku sudah memilih engkau.
Mengapa ketika kita sudah lahir dan kita mengerti ini baik dan tidak baik, kita lepaskan, kita lupa akan janji itu? Kita mau bawa kemana kehidupan kita, saudaraku, kalau tanpa Dia? Tidak ada satu kekuatan dalam diri kita yang bisa membawa kita kepada sorga, hanya Dia. Karena itu sembah Dia, andalkan Dia, agungkan Dia. Apalagi di situasi COVID-19 ini, ya Allah, saudara-saudaraku, bagaimana kita melihat peran manusia yang tidak berdaya menghadapi situasi. Hanya virus yang kecil yang tidak kelihatan, tapi merusak sendi kehidupan manusia di dunia ini. Baik sosial, perekonomian, politik, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita ini hanya manusia yang membutuhkan Dia. Jangan sombong di situasi corona ini, saudaraku. Kalau Tuhan kasih kesempatan melayani, melayanilah. Jangan pikir panjang lagi. Upahnya akan Bapak Ibu terima, yaitu janji keselamatan. Jangan pernah kita ukur dedikasi kita, loyalitas kita dengan kata capek. Jangan. Karena apa? Tuhan sudah bayar lunas utang kita lewat darahnya yang ditumpahkan di Kalvari. Mengapa? Di situasi di mana kita tidak berdaya saat ini, di situasi di mana aktivitas kita terbatas, kenapa tidak kita berikan untuk Tuhan? Kita layani Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan walaupun cuma di rumah. Masih banyak orang yang sombong, saudaraku, merasa ibadah bukan sesuatu yang penting. Di situasi seperti ini pun dia masih ogah untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia berlari dengan semangat yang dia miliki. Dia pikir dia kuat untuk mencapai tujuan. Tidak. Orang yang tidak memiliki Tuhan, dia akan tersandung lalu jatuh dan mati binasa. Jangan angkuh. Ketika Tuhan kasih ruang untuk kita beribadah walaupun di rumah. Ketika Tuhan kasih kesempatan untuk melayani walaupun hanya lewat tayangan video. Kerjakan itu dengan setulus-tulusnya, tanpa pamrih. Tema khotbah kita dia katakan, berada dalam Dia. Situasi apapun kita harus ada dalam Dia. Jangan kita keluar dari Dia, karena kita punya kepentingan untuk dihormati, untuk diikuti maunya. Jangan, please, saya mohon, jangan. Sebelum menyesal, kembali ke jalan yang benar. Betul-betul menyembah Dia, andalkan Dia, supaya janji yang Dia berikan tidak lepas dari kita, saudaraku. Amin. Ayatnya yang ke-7 dan ke-8 dibacakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Hanya darah Kristus yang menyelamatkan kita, bukan keangkuhan dan kesombongan kita. Karena kita merasa pintar, lalu kita jual mahal dengan Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Kita pikir kepintaran kita mau pakai untuk menyombongkan di luar sana. Saya mohon, jangan. Waktunya sekarang kita kembali ke jalan Tuhan. Beri diri melayani Dia. Kenapa? Karena hanya dengan melayani Dia, tema khotbah kita berkata, kita ada di dalam Dia. Sama seperti Yesus, Dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kenapa? Karena hanya dengan melayani menyatukan Yesus dengan Bapaknya. Dan akhirnya Yesus dimenangkan. Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga.
Dan hari ini kita permuliakan namanya. Untuk orang-orang yang sombong dan angkuh, mari saudaraku, jangan keraskan hati, kembali ke jalan Tuhan. Beritakan firman, lakukan yang terbaik, supaya kita tidak menyesal kemudian. Roh Kudus yang telah diturunkan di minggu lalu kita rayakan hari Pentakosta akan membantu kita untuk membuat kita mengerti kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima janji. Jangan kita tolak itu hanya karena kita masih sombong dan angkuh. Selamat melayani saudaraku. Berkaryalah untuk Tuhan dalam ibadah di masa-masa COVID-19 ini demi untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, di hari yang penuh syukur ini mari kita berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, mari dengan suasana syukur kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah di sorga, kami datang bentangkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Kami mengakui Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia di dalam segala kenyataan hidup kami. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu kepada orang-orang yang sudah menerima janji, tentunya yang setia kepadamu. Karena itu ya Allah, setiap kami yang sudah menerima janji dari-Mu untuk memperoleh keselamatan dan telah dihimpunkan menjadi keluarga Allah, jangan kami lepaskan janji itu hanya karena kami punya kepentingan pribadi yang menyesatkan. Kami yang sudah Engkau tempatkan untuk melayani Engkau di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, benar-benar dengan totalitas diri kami mau melayani Engkau. Kami kesampingkan ego kami kesampingkan rasa capek kami, rasa malas kami buang jauh-jauh semuanya itu Tuhan, karena kami mau berkarya untuk-Mu. Sementara kami dirumahkan,
sementara aktivitas kami terbatas. Biarkan di totalitas diri kami hanya mau melayani Engkau, khususnya orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk menikmati pelayanan dalam proses syuting video ini Tuhan. Baik pelayan firman, majelis bertugas, tim multimedia, biarlah mereka orang-orang yang tulus untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, tanpa sungut-sungut, tanpa marah, tanpa merasa dipentingkan lalu kemudian ogah-ogahan dan lari dari pelayanan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau datang untuk setiap kami yang sudah Engkau pilih. Engkau ingatkan kepada kami, adalah lebih baik melayani Engkau ketimbang kami berdiam di dalam rumah dan tidak memberi diri untuk melayani Engkau. Tapi untuk ibadah, untuk jemaat yang Engkau tetapkan hanya untuk beribadah di rumah, berkenan juga mereka dengan sungguh-sungguh mau duduk menikmati ibadah walaupun hanya lewat tayangan video. Mereka tidak lagi menggunakan kesempatan libur hanya tidur dan bermalas-malasan, tidak mau beribadah ya Allah. Mari Tuhan, Engkau sadarkan semua jemaat-Mu agar selalu mau ada di dalam Tuhan, seperti tema khotbah kami hari ini, seperti firman yang disampaikan hari ini. Jangan kami lepaskan Engkau Tuhan, karena kami merasa kami masih sehat, kami masih kuat, dan kami masih bisa makan dan sebagainya. Karena semua itu akan hilang dari kami, dan ketika itu hilang dari kami hanya berhadapan dengan Engkau dalam pengadilan-Mu, dan kami tidak mau Tuhan, kami lepas dari janji-Mu, karena kami mau hidup hanya di dalam janji-Mu, karena janji-Mu itulah keselamatan kami. Karena itu ya Allah, baik kami yang sudah Engkau pilih melayani, baik kami yang hanya Engkau tetapkan untuk beribadah di rumah, betul-betul kami lakukan semua dalam kesadaran yang tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk situasi COVID-19 yang sedang digumuli oleh dunia, juga bangsa Indonesia, negara tercinta kami. Kami tidak tahu Tuhan kapan situasi ini berakhir. Yang kami minta kepadamu, biarkan apa yang terjadi tetap dalam kehendak-Mu, sehingga dalam bersama dengan Tuhan kami tetap menjalannya dengan iman. Maka seperti apapun situasi yang kami hadapi, kalau kami punya iman, kami tidak takut dan gentar, karena kami tahu ketika kami di pihak Tuhan tidak akan ada lawan kami. Ketika kami di pihak Tuhan, Tuhan akan jaga dan bentengi kami. Seperti tema-Mu berkata, kami harus selalu ada dalam Tuhan. Maka semua musuh-musuh kami akan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian mereka tidak dibiarkan untuk mengganggu ketenangan hidup kami dalam ibadah dan melayani Engkau, karena Engkau selalu berpihak kepada orang-orang yang rindu dan selalu ingin melayani Engkau. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami semua ya Allah, jemaat-Mu yang paling kecil sampai yang paling tua, di Jemaat Bukit Harapan Surabaya atau di jemaat-jemaat yang lain, di mana saja gereja-Mu berada. Engkau berkati mulai dari hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, agar kekuatan jemaat yang selalu mau hidup di dalam Tuhan, bersinergi dengan Allah di dalam menkaryakan diri sebagai pelayan-Mu di muka bumi ini, benar-benar dunia dibaharui oleh-Mu, semua diselamatkan oleh-Mu, karena anak-anak-Mu yang adalah gereja bersedia untuk mewartakan kabar sukacita, menjawab amanat agung Tuhan Yesus, pergi untuk menjadikan semua bangsa murid demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin percaya lewat doa gereja-Mu, pemerintah dunia, pemerintah bangsa-bangsa, khususnya bangsa kami Indonesia, akan dimampukan oleh Allah untuk mengatasi wabah virus corona ini, bersama dengan tim medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan setiap pasien corona, bahkan untuk mencari obat untuk bisa menyembuhkan virus corona ini. Tuhan, kami mohon ya Allah di sorga,
Engkau tolong semua kami. Hanya Engkau yang bisa melakukannya. Karena itu biarkan kami hanya berserah kepadamu. Kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai suami, istri, anak-anak, sebagai kakak, adik, anggota keluarga, siapapun, opa, oma, om, tante, sepupu, ipar, cucu, cicit, ponakan, semua terangkai dalam kedinamisan bersama dengan Allah, sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan, baik di rumah atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di perayaan Trinitas saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena di sini kami dibuat mengerti bagaimana kami merangkai tali 3 lembar yang tak terputuskan antara manusia dengan sesama dengan Allah, supaya ya Tuhan Yesus dalam ikatan tali 3 lembar yang sangat kuat itu kami menyatakan kebenaran firman-Mu dan nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Berkati terus pelayan firman, majelis bertugas, berkati terus tim multimedia, setiakan semua kami melayani Engkau dengan tidak takut dan gentar, karena kami tahu kami ada di pihak Tuhan. Ampunkan salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Dengarkan doa syukur kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dan dengarlah firman-Nya yang terambil dari Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasihatkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Adapun persembahan dapat diberikan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dibawa langsung ke kantor gereja setiap hari kerja, hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada jam 08.00 sampai dengan jam 12.00. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 14110429348. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Ubahlah diriku turut maksud-Mu. Jemaat,
Mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudaraku, dengan sukacita kita akan meninggalkan ruang ibadah, tempat di mana kita sudah menerima firman Allah dengan percaya Tuhan beserta kita. Karena itu mari berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan jemaat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberikan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat, yang tertindas sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.